wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bersemuka untuk melanjutkan kuliah kita. Sekali lagi, kita hari ini bersemuka untuk melanjutkan perkuliahan kita dengan capaian mata kuliah yang ke capaian mata kuliah yang ke-14, yaitu hadis tentang pendidikan keluarga. Dan ini kita akan membahas tentang tanggung jawab keluarga. Tanggung jawab keluarga, keluarga itu adalah terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Atau ayah, bunda, anak. Bagaimana tanggung jawab seorang ayah atau seorang ibu atau orang tua terhadap anaknya? Maka ini kita akan membahas berkaitan dengan pendidikan dalam keluarga. Hadis tentang pendidikan keluarga. Berkaitan dengan ini, ada beberapa hadis yang sudah saya persiapkan. Yang pertama adalah hadis tentang berbakti kepada ibu bapak, hadis tentang tanggung jawab kepala rumah tangga, hadis tentang tugas istri atau ibu, kemudian hadis tentang pendidikan terbaik anak, kemudian hadis tentang pendidikan dalam keluarga itu penting dan apa yang perlu diberikan, kemudian juga aspek-aspek pendidikan keluarga itu apa. Yang pertama ibadah, yang kedua adalah mengajarkan pokok-pokok ajaran agama dan Al-Quran, kemudian pendidikan akhlak, pendidikan akidah, dan itulah yang kemudian yang terus dihujamkan melalui pendidikan keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah madrasatul ula. Sekali lagi, keluarga adalah madrasatul ula. Sekolah yang pertama. Sekolah yang pertama dan yang mempunyai tanggung jawab yang sangat nyata terhadap pendidikan anak itu ya orang tua. Kenapa? Di dalam Riyadhus Shalihin masih ingat hadis yang cukup panjang, ada orang tua yang sholih yang kemudian ditakdirkan masuk surga, baru di depan pintu surga sudah diprotes oleh seseorang yang menjerit di dalam neraka. Dia mengaku bahwa dirinya adalah anak dari orang yang akan masuk surga itu. Maka dia protes, dia tidak terima. Dia masuk neraka sementara orang tuanya masuk surga. Dan dia mempunyai alibi bahwa dia seperti itu karena orang tuanya abai. Sekali lagi, orang tuanya abai terhadap pendidikan anaknya. Hingga anaknya ini ditakdirkan meninggal tidak husnul khotimah. Kalau meninggal tidak husnul khotimah ya meninggalnya ya meninggal dalam posisi kekufuran. Dan atas kekufuran itulah yang kemudian menjadi penyebab dia masuk neraka. Dan masuk nerakanya dia karena tidak ada tanggung jawab orang tua untuk membimbing anaknya menjadi anak yang ahli surga. Maka ini kita urai satu persatu ya. Sekali lagi kita urai satu persatu hadisnya. Eh, yang pertama adalah tentang ah, tentang bagaimana mengkondisikan anak yang berbakti. Maka anak yang berbakti kepada orang tua itu ya dari pendidikan. Karena itulah di awal ini tentang pentingnya pendidikan dalam keluarga adalah mendidik anak-anak ini senantiasa berbakti. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat yang menceritakan ini, yang memberitakan ini adalah Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah radhiallahu an berkata bahwa
aqbalu rajulun ila Rasulillah. Ada seorang laki-laki yang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, seorang laki-laki itu berkata, apa perkataannya? Ubayyi'u ubayyi'u alal hijrah wal jihad. Ubayyi'u, saya berbaiat. Ubayyi'uka, saya berbait kepadamu ya Rasul, saya berbait kepadamu alal hijrati, untuk berhijrah, wal jihad, dan untuk berjuang. Abtaghi ajri minallah, dengan harapan mendapatkan pahala. Abtaghi, saya berharap al ajra, pahala minallah, dari Allah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, hal min waladaik, min waladaik ahadun hayyun, apakah kamu masih mendapatkan salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Hal min waladaik ahadun hayyun, apakah kamu masih punya orang tua, salah satu orang tua dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Maka laki-laki itu menjawab, na'am, iya. Qala, maka bersabdalah Rasulullah, farji' ila walidaik, kembalilah kamu ke kedua orang tuamu. Fa'ahsin sohbatuhuma, fa'ahsin sohbatuhuma, fa'ahsin sohbatahuma, maka baguskanlah, dampingilah keduanya dengan baik. Nah, apa artinya? Hadis ini menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua itu lebih utama dari apa? Dari berjihad. Masih ingat? Sekali lagi, masih ingat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, hadis yang diceritakan Abdullah bin Mas'ud, dan perawi hadis ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Abdullah, apa pertanyaannya? Ayyul a'mali afdalu, amal apa yang paling utama? Dalam redaksi yang lain, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Dalam redaksi yang lain, ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang paling mendekatkan ke surga? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat yang dikerjakan di awal waktunya. Kemudian ditanya lagi, summa ayun, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Summa ayun, kemudian apa lagi? Jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Maka tingkatan yang pertama adalah baguskanlah sholatnya. Kemudian sholat yang bagus itu akan mengantarkan berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir baru berjihad. Maka persis yang ditanyakan oleh seorang laki-laki tadi, dia minta diajari oleh Rasulullah, dia berbaiat kepada Rasulullah untuk apa? Untuk berhijrah sekaligus berjihad. Ditanya, apakah kamu masih punya orang tua? Salah satu dari keduanya masih hidup? Maka Rasulullah memerintahkan, pulanglah dan dampingilah keduanya dengan baik. Kemudian yang kedua, hadis tentang tanggung jawab kepala rumah tangga. Siapakah kepala rumah tangga itu? Kepala rumah tangga itu ya laki-laki, bapaknya, kepala keluarga. Tanggung jawab kepala keluarga. Ini diceritakan dari Aisyah radhiyallahu an. Perawi hadis yang meriwayatkan adalah mutafakun alaih. Mutafakun alaih adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu an menceritakan bahwa pada suatu kali datanglah Hindun binti Utbah, yaitu istri Abu Sufyan. Siapakah Hindun itu? Hindun ini ya yang makan jantungnya Hamzah. Hindun binti Utbah ini, yaitu istri Abu Sufyan. Dia menemui Rasulullah SAW seraya berkata, apa? Ya Rasulullah, hai Rasulullah,
an Aba Sufyan, bahwasanya Abu Sufyan rajulun sahihun, seorang laki-laki yang gigir, la yu'tini, dia tidak memberiku, minan nafkah, tidak memberiku nafkah, mayak ini, dia tidak memberikanku nafkah yang mencukupi, wayakfi ibni, yang mencukupi anakku, illa ma uhidat, kecuali apa yang diambil mimalihi, dari hartanya, bighairi amalin, tanpa sepengetahuannya. Jadi Hindun bin Utbah ini mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya atau Abu Sufyan adalah laki-laki yang gigir, yang dia tidak memberikan nafkah pada dirinya dan anaknya, kecuali Hindun itu mengambil tanpa sepengetahuan. Jadi mengambil tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Fal ala dzalika min junah, apakah demikian itu saya berdosa? Apa dengan begitu saya berdosa? Faqala, maka bersabdalah Rasulullah, khudhi mimmalihi bil ma'rufi ma yakfika wa ma yakfi banika. Khud, ambillah, mimmalihi, dari harta itu, bil ma'rufi, dengan apa? Bil ma'rufi, dengan baik, ma yakfika, yang bisa mencukupimu, wa ma yakfi banika, dan juga mencukupi anakmu. Apa mengambil dengan baik? Ya tetap izin. Sekali lagi, bil ma'ruf itu bisa dimaknakan dalam posisi apapun, ya tetap izin. Misalkan dipakai dulu baru izin. Misalkan, Mas, tadi saya ngambil ini untuk beli ini. Tetap bilang, kalau tidak, maka itu juga sama juga penggelapan juga. Karena bagaimanapun juga suami dan istri itu harus terbuka. Tidak ada yang disimpan sedikit pun. Walaupun dalam posisi seperti itu, ya ini menunjukkan kata bil ma'ruf ya dengan niat baik. Dengan niat baik secukupnya. Kalaupun toh ternyata dengan apa itu? Dengan memberitahu tetap juga, maka ini juga bisa bermakna asal itu adalah untuk kebaikan. Maka ambillah harta itu dengan niat baik secukupnya, yaitu untukmu dan untuk anakmu. Berikutnya, bagaimana tugas seorang ibu sekarang? Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, al-imra'atu fil baiti zaujiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal imra'atu, dan seorang istri, fi baiti zaujiha, di dalam rumah suaminya, ra'iyatun, adalah pemimpin. Berarti seorang istri itu adalah kepala rumah tangga. Wahia, dan istri itu, mas'ulatun, akan dimintai pertanggungjawaban dari apa? Dari anro'yatiha, dimintai pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban dia sebagai seorang istri. Maka istri itu adalah bagaimana dia bisa mengelola rumah itu agar keseluruhan anggota rumah itu bisa teropeni dengan apa yang ada. Kemudian sekarang bagaimana pendidikan yang seharusnya yang diberikan kepada seorang anak? Ini hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadatsana Mu'ammal bin Hisham, yakni al-Yashkuri, hadatsana Ismail an Sawar Abi Hamzah, qala Abu Dawud, wa huwa Sawar bin Dawud Abu Hamzah
Al-Muzni As-Sayrafi an Amri bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala. Berarti ini dari bapaknya, kakeknya. Kakeknya siapa? Amr bin Shu'aib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru, perintahkanlah kalian semua, kalian hendaklah memerintahkan auladakum, anak-anakmu bisolati dengan sholat wahum ibna'u sab'i sinin. Saat anakmu itu di usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asyrin, dan pukullah saat mereka itu di usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan tidurnya dalam usia 10 tahun itu pula. Hadis ini mengandung makna bahwa mengajari anak dengan menegakkan sholat itu sudah diajari sejak usia 7 tahun. Manakala usia 7 tahun sampai 10 tahun ternyata belum sholat, wadribuhum, pukullah. Maka kata memukul itu bukan berarti memberikan kekerasan yang kemudian membuat dia sakit, tapi kata wadribuhum itu adalah didiklah lebih keras lagi agar dia tetap sholat. Sekaligus bukan hanya didik dengan lebih keras lagi, tapi juga pisahkan tidurnya. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan itu dari tempat apa? Tempat tidurnya. Kemudian bagaimana di hadis yang lain? Muru auladukum bis-shalah, perintahkanlah anakmu, riwayat Abu Daud, wahum abna'u sab'in sinin, mereka itu dalam usia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha, pukullah mereka, wahum abna'u asyrin, wa fariqu bainahum fil madaji'. Nah, diperintahkan, bukan kata muru itu bukan hanya sekedar memerintah loh ya, tapi bagaimana orang tua itu memberi contoh. Bila perlu sejak kecil itu sudah dicontoh, sudah diajak. Kalau ke masjid diajak, asal anak ini kalau diajak ke masjid tidak mengganggu. Tapi sebetulnya anak itu tergantung orang tuanya kok. Kalau ke masjid langgar musola kemudian didampingi terus, bukan berangkat sendiri. Rata-rata anak yang guyon di masjid, di musola itu kan anak-anak yang berangkat ke masjid sendiri, yang tidak didamping orang tuanya. Maka sebetulnya masyarakat ini hendaknya bagaimana memakmurkan masjid itu dengan anak-anak ini dengan telinga betul-betul peka untuk mendengarkan suara azan. Maka jalan satu-satunya ya ini, jalan satu-satunya adalah bagaimana untuk membimbing dia, memberi contoh dia, mendampingi dia untuk apa? Untuk berangkat ke masjid. Nah, dengan begitu kebiasaan yang terus-menerus ini akan menjadi sesuatu yang baik. Fakta menunjukkan kalau anak sebelum 7 tahun itu sudah diajak sholat, maka umur 7 tahun anak itu sudah paham, sudah hafal bacaan-bacaannya dari takbir sampai salam. Yang terjadi kan ada AB. Kalau AB itu adalah yang terjadi adalah ya akhirnya anak ini tidak memahami apa yang seharusnya ia lakukan. Itu. Barangkali ada yang ditanyakan Mbak Risma? Mbak Risma, ada yang ditanyakan? Boten, Pak. Boten, Pak. Temannya tadi sudah diberitahu belum? Sampun. Sekarang tanggal berapa? 28, Pak. 28 November ya? Nggih. Oke. Lanjut ya. Kalau begitu tak lanjut. Tak lanjut. Nggih, Pak.
Mestinya ini ya tak lempar untuk ngasih tugas. Nah, ini hubungannya dengan sholat ini ya. Tentang betapa pentingnya sholat itu. Di dalam Al-Quran surah Toha ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka, perintahkan kepada keluargamu bis-sholat dengan sholat, wastabir, dan bersabarlah kamu 'alaiha, dalam mengerjakan itu, dalam memerintahkan keluarga untuk sholat. La nas'aluka rizqa, kami tidak akan meminta la nas'aluka rizqa, kami tidak akan meminta rizki kepadamu. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu litaqwa, dan itu sebagai akibat baik bagi orang yang bertakwa. Ayat ini dihubungkan dengan surah At-Tarim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alai malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, dari api neraka. Waquduhan nas, dan bahan bakarnya neraka itu adalah manusia, wal hijarah, dan batu. Di mana ali malaikatun, neraka itu dijaga oleh malaikat, giladun yang kasar, syidadun yang keras, la ya'sunallah, yang tidak pernah maksiat kepada Allah, ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkan Allah pada malaikat itu, wa yaf'aluna, dan malaikat itu selalu mengerjakan ma yu'marun, terhadap apa yang diperintahkan kepada malaikat itu. Jadi kalau disuruh untuk menghukum terus sesuai dengan kadar kesalahan dosanya itu, maka malaikat itu terus-menerus akan menghukum itu. Dan apa sekarang intisari keseluruhan itu dari hadis-hadis yang kita sampaikan itu, bahwa setiap orang tua itu punya tanggung jawab untuk menjaga keluarga, apakah itu istri dan anak-anak, untuk selamat dari api neraka. Sekali lagi, setiap orang tua itu punya tanggung jawab untuk menjaga keluarga, istri dan anak-anaknya dari ancaman api neraka. Dengan apa? Menjaga anak-anak dari api neraka itu adalah membimbing untuk menegakkan sholat sejak usia 7 tahun. Membimbing anak dalam kemandirian dan ketergantungan lekatan dengan orang tua di usia 10 tahun. Dengan diawali memisahkan kamar tempat tidurnya dengan orang tua. Menyuruh sholat bukan hanya perintah, tapi orang tua juga memberi contoh. Sekaligus apa? Membimbing anak ini menjadi anak yang berbakti. Dan ini adalah bagian dari tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang ibu, tanggung jawab orang tua. Jadi jika orang tua telah abai, teledor terhadap itu, maka orang tualah yang akan menanggungnya. Bukan hanya di dunia saja, tapi menanggungnya di akhirat. Nah, terus selain itu apa yang perlu diajarkan pendidikan dalam keluarga itu? Disebutkan Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata, "Adibu ibnaka fa innaka mas'ulun anhu madza adabtahu wa madza 'allamtahu wa huwa mas'ulun an birrika wa tawa'iyatika laka." Adibu, didiklah, ibnaka, anakmu, fa innaka, karena sesungguhnya engkau, mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban, anhu, atas anak itu, madza adabtahu, terhadap apa yang engkau didikkan perilaku itu, wa madza 'allimtahu, dan apa yang engkau ajarkan, wa huwa mas'ulun,
dan ini akan dimintai pertanggungjawaban an birrika, apakah ini merupakan bentuk kebaikan dirimu kepadanya, wa tawa'iyataka, dan ketaatan kepada dirimu. Maka setiap orang tua mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana mendidik anak ini dalam kebaikan, kebaktian, dan ketaatan kepada Allah, kebaikan dan kebirul walidainan kepada kedua orang tua. Maka sesungguhnya anak yang bangkang itu sebetulnya tidak ada, membangkangnya anak itu karena salah asuh. Salah asuh. Kalau diasuh dengan baik, dikasih makan yang halal, yang baik, maka akan tumbuh kulit tulang dan daging yang halal, yang kemudian akan lebih mudah untuk dididik. Yang kemudian dibimbing bukan hanya saat dia usia 7 tahun, tapi dipersiapkan sedemikian rupa. Mengutip dari kitab Tarbiyatut Tifli fi Ru'yatil Islam, sekali lagi, mengutip dari kitab Tarbiyatut Tifli fi Ru'yatil Islam, maka sesungguhnya mempersiapkan anak yang baik itu bisa dipersiapkan jauh sebelum anak itu lahir. Dari mana? Yang pertama saat bikin. Saat bikin anak itu harus dilakukan sedemikian rupa. Makanya satu ketika Rasulullah selesai ijab kabul dari Fatimah dengan Ali, keduanya disuruh berwudu dan kemudian suruh sholat hajat. Untuk berhajat akan bikin anak. Nah, maka di dalam kitab Tarbiyatut Tifli fi Ru'yatil Islam, jikalau ada orang tua saat bikin itu kemudian betul-betul membuka seluruh bajunya tanpa sehelai benang pun, maka itu menyebabkan malaikat tidak akan mendoakan. Malaikat akan menjauh karena malaikat tidak mau melihat aurat manusia. Dan ketika malaikat menjauh, siapa yang mendekat? Tentu setan. Sekali lagi, ketika malaikat sudah menjauh, tentu setan. Apalagi saking dahsyatnya saat bikin anak itu, sampai ketiduran jebablah. Maka jebablahnya itu akan digantikan setan. Maka kemudian saat lahir kemudian menjadi anak yang bengal, anak yang susah diatur, anak susah dinasihati, itu ya jangan salahkan anak, salahkan diri sendiri. Walatulku biaidikum ila tahluka. Jangan engkau timpakan kehancuran itu dengan tanganmu itu kepada kehancuran. Maka walatulku, jangan kau timpakan biaidikum dengan tanganmu itu ila tahluka, kepada kehancuran. Maka tentu, maka jikalau kemudian ternyata sudah terlanjur ya, bagaimana kita bimbing anak ini dengan baik? Maka kalimat muncul adalah adibu. Kata adibu adalah adab. Sekali lagi, adibu itu adalah adab. Tata krama, sopan santun, perilaku. Kemudian apa lagi? Memberikan kedisiplinan, tindakan yang sifatnya agak memaksa, yang secara sengaja diberikan kepada anak. Supaya apa? Anak ini selalu mengarah pada kebaikan. Baik dalam bentuk apa? Disiplin dalam bentuk isyarat, yaitu memberikan ekspresi badan. Maka saya sendiri agak jengah ini. Ketika ada tamu, kemudian ngajak anaknya itu kemudian naik ke kursi, bermain apa, tapi orang tuanya diam aja, itu tanda orang tua yang tidak tahu mendidik anak. Kalau anaknya itu sekiranya mengganggu dari rumah yang kita datangi itu, ya mestinya orang tua itu ya menghelai, bila perlu segera cepat-cepat untuk pamitan, agar apa? Tidak merusak perabot-perabot yang ada di rumah yang ditamoni itu. Saya sering mendapati begitu. Masuk kemudian orang tuanya diem aja. Itu menandakan dia tidak mendidik anaknya itu disiplin. Maka mendidik anak untuk disiplin itu bisa dengan ekspresi, misalkan anak celoteh begitu. Anak celoteh. Maka bisa dengan isyarat. Bisa dengan isyarat yang lain. Misalkan anak banyak ngomong. Itu kan memberikan isyarat. Kalau isyarat tidak bisa, ya dengan langkah berikutnya apa? Dengan perkataan berupa teguran, peringatan, ancaman, nasihat, perkataan. Atau dalam bentuk perbuatan memberikan contoh teladan yang baik kepada anaknya.
Nah, selanjutnya adalah pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah ini sebagaimana apa yang telah dinasihatkan Luqmanul Hakim di dalam surah Luqman ayat 17 dengan wahai anakku, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat, suruhlah berbuat yang ma'ruf, cegahlah yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian ini termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, didik dengan pokok-pokok Islam, membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Didik akhlak yang mulia, karena akhlak ini adalah cermin dari keseluruhan ekspresi. Karena semakin tinggi akhlak, itu menjadikan semakin tinggi imannya, semakin berkualitas imannya. Akhlaknya semakin rendah, maka menandakan tingkat akidahnya semakin, imannya semakin rendah. Maka yang keempat adalah pendidikan akidah Islamiyah. Masih ingat nasihat Luqmanul Hakim surah Luqman ayat 13, wa qala Luqman libani wa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya dan dia menasihati anaknya, la tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah, innasyirka la dzulmun adzim, karena menyekutukan Allah ada kezaliman yang sangat nyata. Nah, artinya apa? Ini adalah piranti yang dibangun di keluarga. Sekali lagi, ini piranti yang dibangun di keluarga. Tapi membangun keluarga yang paling bagus itu ternyata kata kuncinya tegakkan sholat. Kalau sholatnya itu sudah tegak, lainnya akan tegak. Kenapa? Sholat. Karena pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan, pertama kali yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat itu sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah. Pertama kali yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat adalah sholat. Idza saluhat, jikalau sholatnya baik, saluha sairu amali, maka akan baik amal yang lain. Wa in fasadat, jikalau sholatnya itu rusak, fasada sairu amali, maka akan rusak amal yang lain. Lah, inilah yang kemudian memberikan bimbingan yang terus-menerus tanpa bosan, tanpa putus asa, adalah bimbing dengan ini. Karena dengan membimbing sholat pada anak-anak, pada keluarga, dan menegakkan itu dalam bingkai apa? Bingkai berjamaah, maka sesungguhnya banyak pelajaran yang dapat diambil dalam pelajaran sholat jamaah itu. Di dalam sholat, bahwa sebelum sholat membersihkan dari hadas dan najis, berarti membersihkan diri dari akhlak yang tercela untuk mewujudkan akhlak yang baik. Dan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, mengagungkan Allah, Allah Maha Besar, dan diakhiri salam. Salam adalah wujud janji kita senantiasa berbuat baik kepada sekeliling kita. Maka jikalau ini kemudian kita lakukan terus-menerus, maka ini akan menjadi energi positif di bingkai keluarga itu. Energi inilah penting. Sekali lagi, energi positif ini penting. Di dalam rangka apa? Menegak-tegakkan. Sekali lagi, energi ini penting dalam menegak-tegakkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam keluarga itu. Kebaikan yang terurai, kebaikan yang terajut ini akan membawa dampak yang positif buat keselamatan hidup dunia hingga akhirat. Kembali pada pertanyaan Abdullah bin Mas'ud tadi, ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Dalam redaksi yang lain, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang paling mendekatkan ke surga? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat yang dikerjakan atas waktunya. Dalam riwayat yang lain, ala fi awal waqtiha, di awal waktu, di saat kita mendengar azan. Azan itu bukan hanya sekedar penanda loh ya, tapi panggilan Allah untuk kita beranjak dari duduk kita, beranjak dari kerja kita,
beranjak dari aktivitas keduniaan kita menuju memenuhi panggilan itu. Itu adalah amal yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mendekatkan ke surga. Baru summa ayun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua, summa ayun jihadun fisabilillah. Berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Makanya tadi, di awal tadi, ada seorang laki-laki, dia berbaiat kepada Rasulullah, dia hijrah, dia ingin berjihad, tapi Rasulullah bertanya, apakah masih ada salah satu di antara kedua orang tuamu yang masih hidup? Maka dia menjawab, ya, ya Rasul. Maka Rasulullah, pulanglah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada keduanya. Pergaulilah dengan baik, temanilah dengan baik. Sohibatahuma, temanilah, dampingilah, bersamailah dengan apa? Dengan baik. Dan ini sebagai perangkat penting dalam menegakkan pilar kehidupan. Kalau keluarga sudah baik, ini akan menjadi kunci baik buruknya sebuah negara. Sebuah negara itu akan baik jika masyarakatnya baik semuanya. Maka seluruh masyarakat dalam sebuah negara baik, maka secara otomatis negara itu baik. Seluruh masyarakat itu makmur, sejahtera, maka negara itu dalam kemakmuran, dalam kesejahteraan. Seluruh masyarakat sakinah, mawaddah, warahmah. Penuh dengan ketenangan, penuh dengan cinta dan kasih. Maka negara itu pun akan menjadi negara yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu Mbak Risma, barangkali ada yang dikonfirmasi Mbak Risma. Saya persilahkan. Mbak Risma, halo? Pak. Ya, temannya tadi gimana? Udah? Mbak. Ya. Ya, halo? Lah, ini juga termasuk ini Mbak Risma. Setiap orang itu kan sama Allah dikasih jodoh Mbak Risma ya. Maka tentu nanti kalau ada laki-laki yang mau mendekati Mbak Risma, jangan lupa istikharah libatkan Allah ya. Karena tidak tahu laki-laki yang mendekat itu laki-laki dunia akhirat atau tidak. Laki-laki yang bertanggung jawab atau tidak. Laki-laki yang akan membawa keselamatan dunia akhirat atau tidak. Maka di saat itu libatkan Allah dalam menentukan jodoh. Bagaimana caranya melibatkan Allah? Istikharah mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirnya suami atau istri yang baik, istri yang frekuensinya sama, sekali lagi, suami istri yang frekuensinya sama, kesamaan frekuensi ini akan seia dan sekata dalam apa? Merajut bahtera rumah tangga. Sekali lagi, suami istri yang mempunyai frekuensi yang sama, maka akan merajut bahtera rumah tangga yang selaras dan sefrekuensi. Sebaliknya, jika suami istri itu tidak sama frekuensinya, tentu kesamaan frekuensi adalah frekuensi menuju kebaikan. Sekali lagi, frekuensi menuju kebaikan. Maka frekuensi inilah yang kemudian akan bisa menghadirkan, melahirkan keturunan yang solih-solihah. Ya, maka dengan demikian mudah-mudahan kita sudah memulai dari jam 7 tadi, ada guna dan manfaatnya. Nah, dan untuk Mbak Saidah nanti dilihat di YouTube ya, karena setiap kuliah ini saya unggah di YouTube, nanti dilihat di YouTube-nya ya. Tolong Baik, dibuka Pak. kameranya. Kameranya